Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Handayani dari Rombel Pendidikan Kimia 19C dengan NIM 43014190061 akan menjelaskan materi kimia fisika 2 tentang kesetimbangan dalam sel elektrokimia. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang pertama pendahuluan, yang kedua definisi, yang ketiga potensial kimia semesi permuatan, dan yang keempat diagram sel. Untuk yang pertama, pendahuluan. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat memproduksi kerja listrik ke lingkungan. Contohnya ada sel kering atau baterai. Pada sel kering atau baterai, ada dua terminal yang menonjol. Salah satu ditandai dengan tanda positif dan satunya lagi dengan tanda negatif. Jika kedua terminal ini dihubungkan dengan motor listrik, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif dan dihasilkan kerja sel, di mana reaksi sel tetap berlangsung di dalam sel. Kerja listrik yang dihasilkan, WL, lebih kecil atau sama dengan penurunan energi Gibbs dari reaksi sel. Sehingga kita dapatkan persamaan. WL kurang dari sama dengan min delta G. Untuk yang kedua ada definisi. Potensial listrik suatu titik di dalam ruang didefinisikan sebagai kerja yang dibutuhkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari titik terhingga ke titik yang dimaksud. Jika P adalah potensial listrik di titik itu, dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari titik terhingga ke titik itu, maka P sama dengan W per Q. Dengan cara yang sama, jika P1 dan P2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, sedangkan W1 dan W2 adalah kerja yang dibutuhkan untuk membawa muatan Q dari titik-titik ini, maka W1 ditambah W12 sama dengan W2, di mana W12 adalah kerja untuk membawa Q dari titik 1 ke titik 2. Dengan bentuk yang lain, W12 sama dengan W2 dikurangi W1. Kemudian dari persamaan 17.2, P sama dengan W per Q, kita dapatkan persamaan P2 dikurangi P1 sama dengan W12 dibagi Q. Kemudian jika epsilon didefinisikan sebagai beda potensial antara dua titik atau kerja yang dikeluarkan untuk membawa satu satuan muatan positif dari titik 1 ke titik 2, maka W12 sama dengan min DWL sama dengan epsilon TQ. Dengan epsilon adalah beda potensial atau P2 dikurangi P1 dan DWL adalah kerja yang dihasilkan. Selanjutnya, potensial kimia spesi permuatan. Kecenderungan lepas potensial kimia dari partikel permuatan, misalnya ion atau elektron, dalam suatu fase bergantung pada potensial listrik pada fase tersebut. Misal ada dua buah logam yang sama, yaitu M dan M aksen, yang masing-masing potensial listriknya P dan P aksen. Kemudian jika sejumlah elektron yang membawa muatan Jk dipindahkan dari M ke M aksen, maka kerja yang dikeluarkan adalah min DWL sama dengan P aksen dikurangi P dq. Kerja yang dihasilkan adalah DWL. Kemudian jika pemindahan dikerjakan secara reversibel, maka kerja yang dihasilkan sama dengan penurunan energi chip sistem, yaitu DWL sama dengan min delta G, min TG, sehingga kita dapatkan DG sama dengan P aksen min P dq. Jika dalam bentuk potensial kimia elektron atau mu per elektron, jika Dn adalah mol elektron yang dipindahkan, maka kita peroleh Dg sama dengan mu per aksen elektron Dn dikurangi mu per elektron Dn. Dn mol elektron membawa muatan negatif, di mana Dg sama dengan min F Dn. Dengan F adalah muatan per mol elektron. F sama dengan 96484,56 cm per mol. Maka dari persamaan sebelumnya, kita dapatkan mu per aksen elektron dikurangi mu per elektron Dn sama dengan P aksen dikurangi P min F Dn. Kemudian Dn-nya kita hilangkan dan min F kita substitusikan ke dalam kurung, maka kita dapatkan mu per
aksen elektron dikurangi mu per elektron sama dengan min Fp aksen ditambah Fp. Dengan bentuk yang lain, mu per elektron sama dengan mu per aksen elektron ditambah Fp aksen dikurangi Fp, di mana F per aksen elektron ditambah Fp aksen adalah mu elektron, yaitu potensial kimia elektron jika Pi sama dengan 0. Maka kita dapatkan persamaan mu per elektron sama dengan mu elektron dikurangi Fp. Maka secara umum, berlaku setiap partikel permuatan dalam suatu fase berlaku mu per I sama dengan mu I dikurangi Zi Fp, dengan Zi adalah muatan partikel. Sedangkan untuk elektron, Z bernilai -1. Berikut ada beberapa aturan untuk potensial kimia spesies bermuatan. Yang pertama, untuk ion-ion dalam larutan aqueous atau solvent H2O berlaku aturan Pi sama dengan 0 dan mu per I sama dengan mu I. Yang kedua, elektron dalam logam berlaku aturan mu elektron sama dengan 0 dan mu per elektron sama dengan min Fp. Yang ketiga, ion-ion dalam logam murni pada tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius berlaku aturan mu 0 mZ plus sama dengan 0 dan mu per mZ plus sama dengan ZFP. Dan yang terakhir, elektroda hidrogen standar. Rangkaian yang terdiri dari platina yang dihubungkan dengan gas H2 dalam larutan asam yang di dalamnya terdapat ion H2 disebut elektroda hidrogen standar dengan potensial listriknya bernilai 0 yang ditetapkan secara internasional. Berikut adalah ringkasan aturan dalam keadaan standar. Dapat dilihat. Kemudian yang terakhir ada diagram sel. Sel elektrokimia digambarkan oleh suatu diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksi dari suatu zat elektroaktif, seperti halnya spesies lain yang mungkin saja terlibat dalam suatu reaksi elektroda. Berikut ada beberapa contoh dalam penulisan diagram sel. Ada beberapa aturan yang harus kita lakukan dalam penulisan diagram sel. Yang pertama, elektroda logam atau logam inert ditempatkan di ujung diagram. Di sini misalnya ada logam PT yang ditempatkan di ujung diagram. Kemudian zat yang tak larut atau gas ditempatkan di sebelah dalam berdekatan dengan logam. Dalam hal ini ada Zn dan Co yang ditempatkan berdekatan dengan logam inert. Kemudian spesies yang larut ditempatkan di dekat tengah diagram. Dalam hal ini ada Zn2+ dan Cu2+ yang ditempatkan di tengah-tengah diagram. Kemudian batasan fase ditunjukkan oleh garis vertikal penuh. Di sini terlihat ada garis vertikal penuh yang memisahkan antara fase PT solid dan Zn solid. Kemudian ada garis vertikal putus-putus double yang menunjukkan lompatan antara dua fase cairan yang larut yang di situ lompatan potensialnya dihilangkan. Di sini atau bisa juga sering kita sebut sebagai jembatan garam. Kemudian ada koma yang memisahkan spesies yang larut yang berbeda yang fasenya sama. Di sini misalnya ada dan FeCl3 dengan fasenya yang sama, yaitu aqueous yang dipisahkan oleh tanda koma. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.